Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Adz-Dzariyat. Kita sampai pada ayat ke-31 dan seterusnya. Allah berfirman, "Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun." Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwasanya tamu-tamu yang datang kepadanya adalah jelmaan malaikat dan mereka datang tentu ada urusan penting. Bukan hanya sekedar untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia bakalan punya anak meskipun sudah tua dan istrinya meskipun mandul bakalan punya anak, tentu ada urusan lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Apa urusan kalian wahai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami diutus kepada kaum mujrimin, yaitu kaum yang berbuat dosa. Maksudnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan banyak ulama mengatakan bahwasanya Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu di antara zaman yang di mana ada beberapa nabi dalam satu zaman. Di antaranya di zaman Nabi Ibrahim ada juga Nabi Lut alaihissalam. Seperti juga Nabi Musa dengan Nabi Khadir ya, sama Nabi Harun. Ya, contohnya juga seperti Nabi Isa dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dalam satu zaman, satu masa. Maka malaikat berkata, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Kami ini diutus oleh Allah ada urusan penting yaitu untuk memberi azab kepada orang-orang berbuat dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami mengirimkan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tin. Tin itu tanah yang keras ya. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang di mana batu-batu tersebut musawwamah, sudah diberi tanda di sisi Rabbmu lil musrifin, bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Jadi di sini kaum Nabi Lut disifati dengan dua sifat. Yang pertama mujrimin, pelaku dosa. Yang kedua musrifin, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa karena perbuatan mereka itu adalah berbuat homoseksual. Selain syirik kepada Allah, mereka juga melakukan praktek homoseksual. Para ulama menyebutkan musawwamatan 'inda rabbik ya. Ada yang mengatakan bahwasanya batu-batu tersebut ada alamatnya, ada tandanya bahwasanya ini bukan batu dunia. Ini batu spesial untuk membinasakan mereka. Dari sisi warnanya yang mungkin kemerah-merahan atau warnanya yang hitam ya, yang menunjukkan batu ini diturunkan untuk azab, sebagai azab bagi mereka. Ada yang mengatakan musawwamatan 'inda rabbik, diberi tanda oleh Allah, maksudnya setiap batu sudah dikasih tanda oleh Allah untuk membinasakan salah seorang dari kaum Nabi Lut. Tidak ada yang bisa lolos dari mereka. Sehingga kaum Nabi Lut yang sebagian mereka sedang bersafar pun akan terkena batu tersebut. Dimanapun mereka berada. Tidak mesti harus sedang berada di kaum Nabi Lut. Karena setiap batu diberi tanda oleh Allah, ini adalah untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, sehingga tidak ada yang bisa lolos ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin." Maka kami pun keluarkan dari kampung tersebut, kampungnya Nabi Lut alaihissalam, ya, man kana fiha minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman, itu Allah selamatkan. Makanya Allah mengatakan, ya, agar Nabi Lut keluar, fa asri bi ahlika bi qata'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, keluarlah engkau di tengah malam bersama keluargamu dan jangan tengok ke belakang. Berjalanlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Di sini Allah mengatakan kami selamatkan dari kampung tersebut orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan kami menyelamatkan keluarga Nabi Lut, tetapi Allah sebutkan iman. Artinya
Kata para ulama, agar kita tahu bahwasanya yang menyelamatkan mereka bukanlah kondisi mereka sebagai keluarga dekat Nabi Lut alaihissalam, tetapi karena keimanan mereka. Buktinya istri Nabi Lut alaihissalam yang sangat dekat dengan Nabi Lut ternyata tidak selamat. Karena apa? Karena dia tidak beriman. Sehingga sebagian Qatadah berkata, "Lau kana fiha akthar min dzalika lanajjahumullahu liya'lamu anna al-imana indallahi mahfuzun." Kalau seandainya lebih daripada mereka ada yang beriman selain kaum Nabi Lut, tentu Allah akan, selain keluarga Nabi Lut, tentu Allah akan selamatkan mereka semuanya. Karena Allah tahu mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Ya. Jadi yang menyelamatkan mereka adalah iman mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama wajadna fiha ghairu baiti minal muslimin." Dan kami tidak mendapati di kampung tersebut kecuali rumah dari kaum muslimin. Maksudnya rumah Nabi Lut alaihissalam. Kenapa Allah mensifati rumah tersebut dengan rumah kaum muslimin? Karena dalam rumah tersebut anggota keluarganya 4. Nabi Lut alaihissalam, 2 putrinya, 3 orang ini beriman dan 1 istrinya kafir. Hanya saja istrinya tersebut, Imra'atul Lut, istri Nabi Lut alaihissalam, dia menampakkan seakan-akan dia beriman, menampakkan seakan-akan dia Islam. Zahirnya seakan-akan dia Islam, tetapi ternyata batinnya menyimpan kekufuran. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia yang menunjukkan kepada kaum Nabi Lut tatkala datang malaikat-malaikat tersebut bahwasanya ada tamu yang ganteng-ganteng datang di rumah suami saya, silakan datang kalau ingin menyantap hidangan lelaki-lelaki yang tampan karena kalian praktisi homoseksual. Jadi istrinya berkhianat ya. Di antara khianatnya tatkala datang para malaikat dengan wajah-wajah yang sangat tampan, Nabi Lut ketakutan, khawatir ini lelaki-lelaki tampan ini bakalan diganggu oleh kaumnya. Ternyata istrinya berkhianat lalu melaporkan kepada kaumnya bahwasanya ada tamu-tamu tampan yang bisa jadi santapan bagi kalian yang sedang bertamu di rumah suamiku, yaitu rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah mensifati, "Fama wajadna fiha ghairu baiti minal muslimin." Kami dapat di situ rumahnya orang Islam. Allah tidak mengatakan ghairu baitin minal mu'minin. Kami tidak mendapati selain rumah kaum beriman, tapi Allah mengatakan rumah orang Islam karena ada di situ siapa? Istrinya Nabi Lut yang dia secara zahir Islam tapi tidak ada imannya. Padahal kalau ingin selamat dari azab harus terkumpulkan iman dan Islam. Iman dari hati, Islam secara zahir, tetapi ternyata dia menampakkan seakan-akan dia muslimah tetapi dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuat ibarat dengan baitin minal muslimin karena dalam rumah tersebut masih ada istrinya Nabi Lut ya. Dan disebutkan dia juga ikut keluar di malam hari, tetapi dia tengok ke belakang ya, ingin tahu apa yang menimpa kaumnya. Akhirnya dia pun terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Innaha yusibuha ma asabahum, innaha musibuha ma asabahum. Ya, sungguhnya dia akan ditimpa dengan apa yang telah menimpa kaumnya, yaitu istri Nabi Lut belakangan terkena azab ya, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana ya kaum Nabi Lut alaihissalam tatkala disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faja'alna 'aliyaha safilaha, diangkat ya, kampungnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, lalu kami turunkan hujan ya, batu tersebut batu yang panas yang menimpa mereka ya. Jadi mereka disiksa dengan diangkat kemudian dibalik karena dosa yang mereka lakukan terlalu besar. Makanya Allah sifati mereka dengan musrifun, berlebih-lebihan. Allah sifati mereka dengan mujrimun ya, para pelaku dosa. Allah mengatakannya in tajhalun, orang-orang yang jahil. Banyak sifat-sifat buruk ya yang disifatkan oleh Allah kepada mereka karena dosa yang mereka lakukan bukan dosa yang biasa, yang melanggar fitrah manusia, yaitu melakukan praktek homoseksual. Maka mereka dibalas dengan hal yang menunjukkan keterbalikan fitrah mereka, sehingga mereka dibalik, dijatuhkan dari atas, kemudian dihujani dengan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tarakna fiha ayah." Maka kami tinggalkan pada kampung tersebut ayah, tanda yang menunjukkan ini kaum sudah dibinasakan. Maka para ulama berselisih tentang di manakah sesungguhnya letak kaum Sodom ini, kaumnya Nabi Lut ya.
Ada yang mengatakan maksudnya Allah membiarkan tempat tersebut menjadi daerah yang rusak, yang dilihat oleh orang-orang setelahnya, yang mungkin sekarang sudah enggak ada, tetapi sempat dilihat oleh orang-orang setelahnya. Ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana hukuman bagi orang-orang yang melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kelihatan bagaimana hancurnya kampung mereka, ya, namun berjalan dengan ribuan tahun akhirnya sudah hilang lagi tanda-tanda tersebut. Ada yang mengatakan tanda tersebut masih ada, dan ini juga pendapat sebagian ahli sejarah. Mereka mengatakan lokasi tempat dibinasakannya kaum Nabi Lut, kampung Sodom, yaitu sekarang berubah menjadi Al-Bahrul Mayyit, yaitu laut mati. Laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi. Katanya kadar garamnya sampai 350 per gram per liter, berbeda dengan laut biasa cuma 35 gram per liter, 10 kali lipat daripada asinnya laut yang biasa, sehingga sulit ada tumbuhan di situ. Ya, kalau ada ikan masuk situ jadi ikan asin, ya. Enggak bisa hidup, ya. Tumbuh-tumbuhan juga enggak bisa hidup di situ karena kadar asin yang terlalu tinggi, ya. Ini kan jadi tidak biasa seperti laut-laut yang lain. Kemudian juga laut posisinya sangat rendah di bawah permukaan bumi. Ada yang mengatakan sampai 400 meter di bawah permukaan laut, yang menunjukkan posisi Bahrul Mayyit sangat rendah karena dulu pernah dihancurkan oleh Allah, diangkat kemudian dicungkil kemudian diletakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya inilah lokasi kaum Sodom yang berubah menjadi Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana atau di mana lokasi kaum Sodom, tetapi dulu pernah dijadikan ayat, yaitu tanda kebesaran Allah. Semua orang bisa melihat bagaimana dibinasakannya kaum Nabi Lut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Kami tinggalkan pada kampung tersebut suatu tanda bagi orang-orang yang takut dengan adab yang pedih, yang bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya orang-orang yang takut dengan adab yang pedih. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya mengatakan itu cuma kejadian alam. Betapa sering terjadi bencana, betapa sering terjadi malapetaka, namun tidak dikaitkan dengan dosa-dosa. Seakan-akan itu terjadi karena ada perubahan lokasi alam, atau terjadi karena ada sesuatu, ya, pergerakan kerak bumi atau yang lainnya, lempeng bumi. Ya, kita bilang benar, memang kejadian itu terjadi karena pergerakan lempeng bumi atau pergerakan kerak bumi, tetapi kenapa terjadi pergerakan tersebut? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Makanya betapa banyak orang-orang yang sudah menyaksikan bagaimana Allah menegur kaum-kaum yang melakukan dosa-dosa, namun mereka tidak bisa mengambil faedah. Yang bisa mengambil faedah cuma orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Karenanya, jangankan menimpa orang lain, terkadang menimpa kita. Kita sendiri, terkadang kalau terkena musibah, kalau kita anggap biasa saja, cuma kebetulan saya terkena musibah, cuma kebetulan saya sakit, cuma kebetulan saya terkena kesulitan. Kita tidak kaitkan dengan dosa-dosa kita, maka kita tidak akan pernah mengambil pelajaran. Seakan-akan itu hanyalah begitulah yang ditimpa dengan manusia, perjalanan hidup mereka tidak luput dari kebaikan dan kesulitan. Sehingga dia sendiri tidak bisa mengambil pelajaran yang Allah berikan pada dirinya. Tetapi orang yang cerdas, dia bisa mengambil pelajaran. Ya Allah, Allah tegur saya, Allah masih sayang sama saya, Allah tidak binasakan saya, maka dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana yang bisa mengambil faedah cuma lil ladzina yakhafunal adzabal alim, yaitu orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Setelah itu Allah berfirman, Allah berpindah kepada kaum yang berikutnya, wa fi Musa. Jadi Allah sebutkan kaum-kaum ini sebagai peringatan kepada orang-orang musyrikin. Ya, karena kita katakan surat Dzariyat adalah surat Makkiyah. Khitabnya, pembicaraannya difokuskan untuk kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari hari kiamat. Maka Allah ingatkan, wahai kaum musyrikin, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, telah berlalu sebelum kalian kaum-kaum yang lebih hebat daripada kalian. Dan lihat bagaimana nasib mereka. Mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak beriman, maka nasib kalian sama seperti mereka. Setelah itu Allah menyebut kaum Nabi Lut, Allah sebutkan kaum Nabi Musa. Kata Allah, "Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin." Dan pada
kisah Nabi Musa alaihissalam juga ada tanda kebesaran Allah. Wa fi Musa ayah. Maksudnya demikian, yaitu pada kisah Nabi Musa ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Idz arsalnahu ila fir'aun, tatkala kami mengutusnya kepada Firaun bisultanin mubin, dengan kekuatan dalil yang jelas, ya. Nabi Musa termasuk nabi yang paling banyak mukjizatnya. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat. Bayangkan. Dan mukjizatnya mukjizat hebat-hebat, ya. Fas'al Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dari tangan keluar cahaya, dari tongkat menjadi ular, Allah mengirimkan kodok yang bertebaran di kaumnya Firaun, Allah jadikan air mereka menjadi darah, Allah kirimkan belalang menghancurkan tumbuhan mereka, ya. Banyak sekali. Ya Allah kirimkan kutu sehingga menyulitkan mereka, ya. Namun tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dari pengikut Firaun, ya. Kemudian juga yang disaksikan oleh Firaun bagaimana Nabi Musa membelah lautan, mukjizat yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan bisultanin mubin. Musa datang dengan dalil yang tegas. Fatawalla biruknihi. Ternyata Firaun berpaling. Biruknihi yaitu dengan kekuatannya, yaitu dia berpaling dengan pasukannya. Dia sombong, dia berpaling karena dia punya pasukan, dia berpaling tidak memberi iman kepada Musa. Wa qala sahirun aw majnun, dan dia berkata kepada Musa, sahir, penyihir, atau majnun, orang gila, ya. Dan inilah yang tidak bisa, yang ini yang selalu ditimpa oleh atau dialami oleh para rasul, dikatakan penyihir atau orang gila. Fa akhadnahu wa junudahu, maka kami pun menyiksanya dan pasukannya. Fa nabathnahum fil yammi wa huwa mulim, maka kami pun menenggelamkan mereka di lautan, ya, wa huwa mulim, dan dia dalam kondisi tercela, Baik. Setelah itu Allah menyebutkan kaum yang lain dan kisah Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Maka ini kisah yang masyhur sampai orang-orang Arab pun tahu tentang kisah Firaun karena kejadiannya luar biasa, kejadian yang dahsyat. Sehingga berita tentang dibinasakannya Firaun di Laut Merah pun diketahui oleh kaum Quraisy. Kemudian Allah menyebutkan kaum Ad dan kaum Samud, ya, kaum Ad dan kaum Samud. Wa fi 'adin idz arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan kepada kaum Ad tatkala kami kirim kepada mereka ar-rihal aqim, yaitu angin yang membinasakan. Al-aqim asalnya adalah mandul. Dalam bahasa Arab artinya apa? Mandul. Angin tersebut mandul, maksudnya kata para ulama, angin tersebut tidak bermanfaat. Biasanya angin itu ada faedahnya. Biasanya angin misalnya merangkai awan, menggiring awan, kemudian akhirnya awan tersebut berisi dengan uap air, kemudian lama-lama awan tersebut menurunkan hujan, di antara fungsi angin, ya. Kemudian juga di antara fungsi angin adalah untuk menggabungkan antara serbuk jantan kepada betina bagi tumbuh-tumbuhan. Banyak fungsi angin, beri kesegaran dan yang lainnya. Tetapi Allah mensifati angin tersebut dengan al-aqim, angin yang mandul. Artinya angin tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan angin tersebut adalah angin siksaan. Angin siksaan yang Allah kirim kepada kaum Ad. Dan kaum Ad sebagaimana kita ketahui adalah Arab, suku Arab, ya. Suku Arab yang tinggal di daerah selatan Jazirah, ya. Di daerah selatan Jazirah, daerah Yaman, antara Yaman dengan Oman. Kemudian kata Allah, "Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramim." Dan tidak ada satupun yang dilalui oleh angin tersebut kecuali menjadikannya seperti serbuk, yaitu hancur. Angin tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya, bahwasanya angin tersebut panas, kemudian sangat dingin, kemudian mengeluarkan suara yang sangat keras, kemudian berputar, ya, berhari-hari, akhirnya menghabisi kaum Ad. Tentunya sudah kita jelaskan dalam kisah-kisahnya. Kita tidak ingin perpanjang tentang kisah kaum Ad karena mereka kufur kepada Nabi Hud alaihissalam. Setelah itu Allah sebutkan lagi azab yang lain. Wa fi samuda idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan pada kaum Samud juga ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Idz qila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka, yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamatta'u hatta hin. Bersenang-senanglah kalian sampai tiba waktunya. Ya.
Ada dua kali Nabi Saleh berkata kepada mereka, bersenang-senanglah. Yang pertama Nabi Saleh sebutkan mereka bersenang-senang. Tapi kalian ada satu saat kalian akan berhenti dari kesenangan tersebut. Tatkala datang adab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berikan mereka kenikmatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wahai kaum Samud, tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa menghuni bumi setelah kaum Ad. Jadi kaum Samud keturunan kaum Ad, nenek moyang mereka Ad. Kemudian dan Allah membuat kalian bumi bisa kalian tinggali, kalian kemudian menjadikan tanah-tanah yang landai dijadikan istana-istana dan kalian memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Artinya banyak kenikmatan. Tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh mengatakan, "Tamatta'u hatta hin." Bersenang-senanglah kalian, namun ada waktunya kalian akan berhenti dari kesenangan tersebut. Kata Allah, "Fa'atau an amri rabbihim." Namun mereka sombong, membangkang dari perintah Rabb mereka. Fa akhadhathumus sa'iqatu hum yanzurun, maka mereka ditimpa dengan sa'iqah, dengan petir, dan mereka dalam kondisi memandang. Ini perkataan Nabi Saleh, "Tamatta'u hatta hin." Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Ini berbeda dengan perkataan Nabi Saleh dalam ayat yang lain, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama di tempat tinggal kalian selama 3 hari. Yang pernyataan kedua ini, ya ini Nabi Saleh ucapkan setelah mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh. Fa aqarun naqata. Ya, maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang 3 hari. Setelah 3 hari baru azab apa? Datang. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Saleh mengatakan 2 kali dalam ayat ini sebelum mereka menyembelih apa? Menyembelih onta. Karena setelah itu Allah mengatakan, fa'atau, setelah mereka diingatkan oleh Nabi Saleh, bersenang-senanglah kalian, nikmati kenikmatan yang ada, tapi akan ada waktunya nikmat tersebut akan selesai. Lantas mereka menyembelih onta. Fa'atau an amri rabbihim, maka mereka membangkang, mereka menyembelih onta. Nabi Saleh bilang lagi, sekarang tinggal 3 hari. Kalau sebelumnya kata Nabi Saleh, bersenang-senanglah pada waktu yang tidak ditentukan, entah kapan Allah akan datangkan azab. Setelah mereka nekat menyembelih onta, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Cuma 3 hari lagi akan datang azab. Maka Allah berfirman setelah itu, fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka datanglah azab kepada mereka, petir halilintar dalam kondisi mereka memandang. Dan ini kata para ulama, memandang azab ketika datang itu tambahan dalam azab. Tambahan dalam azab. Jadi mereka memandang halilintar turun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka sudah diadab dan sebelum diadab mereka sudah merasakan adab tersebut ya. Sama memandang kenikmatan sebelum merasakan kenikmatan juga tambahan dalam kenikmatan. Memandang azab sebelum merasakan azab adalah tambahan dalam azab. Memandang kenikmatan sebelum merasakan kenikmatan tambahan dalam apa? Kenikmatan. Makanya penghuni surga mereka sebelum merasakan kenikmatan mereka melihat kenikmatan tersebut. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka sedang memandang. Belum mereka melihat bidadari, lihat makanan, lihat buah-buahan ya. Belum gandeng bidadari sudah dapat kenikmatan. Baru ngelihat aja. Apalagi kalau sudah digandeng. Belum memakan makanan baru lihat buah-buahan yang segar-segar, yang indah-indah, mereka sudah merasakan kenikmatan, apalagi kalau mereka kemudian memakan. Jadi memandang nikmat sebelum merasakan adalah tambahan dalam kenikmatan. Demikian juga kalau seorang memandang ya bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara sebagian orang dalam kondisi dibinasakan, maka dia akan merasakan tambahan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah kepada Bani Israel, kami membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya sementara kalian melihat bagaimana mereka dibinasakan. Agar kalian bersyukur bahwasanya kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan nikmat bagi kalian. Taib. Kata Allah, "Famastata'u min qiyamin wa makanu muntasirin." Tatkala mereka lihat halilintar akan turun, suara yang keras kemudian turun petir, turun halilintar menghantam mereka, guntur yang sangat dahsyat,
Mereka tidak bisa melawan itu semua, mereka hanya pasrah dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Itulah kondisi kaum Tsamud tatkala turun azab kepada mereka. Kata para ulama ahli tafsir bahwasanya Allah menggandengkan kaum Nabi Lut dengan Nabi Musa alaihissalam karena azab yang ditimpa, azab yang berkaitan dengan dunia, yang satunya diangkat dijatuhkan, yang satunya tenggelam di lautan Firaun. Adapun kaum Samud dan kaum Ad, maka azab datang dari langit, ya, berupa angin yang datang dikirim oleh Allah atau halilintar yang dikirimkan oleh Allah. Ada kemiripan azab yang dialami antara kaum Firaun dengan kaum Lut dan yang dialami antara kaum Samud dan kaum Ad. Setelah itu Allah berfirman, wa qauma Nuhin min qabl, dan kaum Nuh sebelum itu mereka semua. Karena secara silsilah waktu harusnya kaum Nabi Nuh terlebih dahulu. Baru kemudian kaum Ad, baru kemudian kaum Samud, baru kemudian kaum Lut, baru kemudian kaum Nabi Musa. Secara aturan waktu, ya. Tetapi ternyata Allah sebutkan kaum Lut dulu, baru kaum Nabi Musa. Baru Allah naik ke atas kaum Ad, kaum Samud. Kemudian Allah naik lagi ke atas kaum Nabi Nuh. Makanya Allah mengatakan wa qauma Nuhin min qabl, dan kaum Nuh sebelum mereka semua juga didatangkan siksaan kepada mereka. Innahum kanu qauman fasiqin, sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Setelah Allah menyebutkan tentang azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu sebagai peringatan kepada kaum musyrikin bahwasanya akan menimpa mereka juga apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru tentang agungnya penciptaan langit. Kenapa? Kata sebagian ahli tafsir, karena ada syubhat dalam diri orang-orang musyrikin bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan manusia yang telah mati. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang padahal sudah jadi hancur lebur? Bagaimana bisa disusun kembali? Maka Allah ingatkan bahwasanya untuk menciptakan kembali sangat mudah. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit. Langit ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan langit dan Allah pernah menciptakan kalian, apalagi hanya sekedar mengulangi. Jadi penciptaan langit lebih hebat dari penciptaan manusia. Lebih hebat lagi daripada sekedar hanya mengembalikan, mengulangi penciptaan. Maka Allah sebutkan tentang langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan langit kami bangun langit tersebut. Ya, dengan kokohnya langit tersebut, dengan kuatnya langit tersebut. Ini saya sering sampaikan, langit adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Dan langit itu pertama sangat luas, makanya Allah mengatakan wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Apalagi sudah pernah saya sampaikan bahwasanya yang kita lihat langit ini yang berisi, ya, wa zayyana samaa'a dunya, kami hiasi langit dunia, kata Allah, bima sawabih, dengan bintang-bintang. Sebagian ulama mengatakan yang kita lihat semua ini ada bintang-bintangnya, ada planet-planetnya, ada mataharinya, rembulannya. Ini baru langit dunia, langit pertama. Belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat sampai langit ketujuh. Ya, langit yang pertama saja kita enggak tahu mana ujung mana pangkalnya, sangat luas, sangat luas. Namun langit, kata Allah Subhanahu wa taala, was samaa'a banainaha bi aidin, kami bangun langit tersebut dengan kekuatan kami. Karena Allah Maha kuat, Maha kuasa dalam membangun langit. Yang langit tersebut umurnya sudah entah berapa ribu tahun, entah berapa juta tahun. Ya, kokoh, tidak ada celahnya sama sekali. Kemudian dia membawa benda-benda yang sangat berat, namun tidak pernah ada retak sama sekali, apalagi celahnya sama sekali, dan tanpa tiang yang menyangganya. Bi ghairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang menyangga langit tersebut. Siapa yang bisa bikin seperti itu? Enggak ada. Bisa bikin langit luar biasa, begitu luasnya, begitu kokohnya, begitu kuatnya, menjadi atap bagi alam semesta ini. Ya. Makanya kata Allah, wa inna lamusi'un, kami luaskan langit tersebut. Musi'un kalau dalam bahasa Arab artinya isim fa'il. Dan isim fa'il itu dalam bahasa Arab artinya sedang kontinu. Seperti orang bertanya kepada saya, ila aina anta zahib? Kemana kau hendak pergi? Maka saya menjawab, ana zahibun ila suq. Aku zahib, zahib ini isim fa'il. Aku sedang berjalan menuju ke pasar. Belum sampai tapi sedang apa berjalan. Aku sedang berjalan sampai kepada
pasar dan saya belum sampai ke pasar. Maka wa inna la musiun, kami luaskan langit bisa diartikan Allah luaskan langit luar biasa. Ada yang mengatakan juga langit terus diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sebagian peneliti ahli langit, ahli apa? Perbintangan, astronomi ya. Mereka mengatakan bahwasanya alam semesta terus berkembang. Karena ada seorang peneliti yang melihat bahwasanya letak mulai berubah, letak bintang ini atau cahaya ini berubah semakin jauh daripada yang sebelumnya. Maka dia mengatakan bahwasanya alam semesta semakin apa? Meluas. Kalau itu benar, maka tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan wa inna la musiun, dan kami terus membesarkannya. Kami terus meluaskannya. Wallahu alam bisawab. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bumi kami hamparkan dan sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Farasnaha maksudnya kami hamparkan. Misalnya seorang kalau ada tamu maka dia gelar karpet. Itu namanya farash. Kami gelar karpet ya, supaya diduduki misalnya. Nah, bumi kata Allah farashnah, kami gelarin, kami hamparkan. Oleh karenanya kebanyakan isi bumi ini mudah untuk ditinggali, mudah untuk dibangun. Ya, terkadang diselingi dengan gunung, terkadang diselingi dengan lembah, lautan, tapi secara umum bumi itu apa? Datar secara umum. Secara umum mudah untuk ditinggali, mudah untuk dipijak, ya. Tidak semuanya bebatuan yang sulit dipijaki, indah, tapi rata-rata mudah untuk ditinggali. Makanya Allah mengatakan farasnaha fa ni'mal mahidun, dan sebaik-baik yang menghamparkan bumi adalah kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang lain. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, seluruhnya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada timur, ada barat. Apalagi ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada positif, ada negatif, ada api, ada air ya. Ada apa lagi? Ada saya, ada kamu. Semuanya berpasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Agar kalian tahu yang tidak berpasang-pasangan cuma Allah Subhanahu wa taala. Allahus qul huwallahu ahad, al-fardus samad, yang Maha Esa. Ya. Allah al-witr, yang Maha ganjil, sendirian, tidak berpasang-pasangan dengan yang lainnya. Kemudian di antara faedah kedua, namanya pasang-pasangan berarti yang satu membutuhkan pasangannya yang lain. Tidak sempurna lelaki kecuali dengan bersama pasangannya. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan pasangan, dia sudah maha sempurna tanpa ada pasangan. Maka ini la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat kebesaran Allah, bahwasanya Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah menciptakan ciptaannya semuanya berpasang-pasangan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah." Maka larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-ghayatul uzma, tujuan yang paling utama. Dan Allah tidak mengatakan berjalanlah. Allah tidak mengatakan langkahkan kakimu. Allah tidak mengatakan kecuali larilah. Berarti harus bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, banyak ahli tafsir mengatakan kalau kalian berdosa segera kembali kepada Allah. Kalau kalian takut dengan maksiat, tinggalkan maksiat tersebut, lari kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian segera dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kalian lari dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan dalam segala hal larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apapun, ada urusan apapun, segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera sujud, segera berdoa, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang hasan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi suatu permasalahan, beliau langsung apa? Salat. Beliau langsung salat. Dan tidaklah kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan kecuali kita segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fafirru ila Allah. Antum ada masalah keluarga, firra ila Allah, kembalilah kepada Allah. Antum ada masalah ekonomi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum terjebak dengan maksiat, segera kembali kepada Allah, lari kepada Allah. Antum dikuasai oleh syahwat, segera lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya Allah katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka,
Sungguhnya aku memperingatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian ya. Hati-hati kalian, maka aku beri peringatan, segeralah menuju Allah, jangan terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin." Dan janganlah kalian mengambil sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus aku untuk beri peringatan kepada kalian, jangan sekali-sekali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kata Allah, wala taj'alu ma'a, janganlah kalian mengambil bersama Allah. Ma'a itu artinya bersama. Bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya jangan kalian berbuat kesyirikan. Dan ini menguatkan makna syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Makanya kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan kalian mempersekutukan Allah. Benar ini terjemahan yang benar. Mempersekutukan itu apa? Yaitu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Maka kalau ada orang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada jin atau beribadah kepada wali, maka dia syirik. Itulah musyrik. Tidak sebagaimana persangkaan sebagian orang awam yang menyangka namanya musyrik itu kalau keluar dari Islam. Kalau pindah agama baru dikatakan musyrik. Kalau pindah agama baru dikatakan musyrik. Kita katakan tidak. Namanya orang musyrik itu dia beribadah kepada Allah tapi sekaligus beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang kemudian dia berdoa kepada Allah di masjid, namun lain waktu dia berdoa kepada wali di kuburan, maka sungguhnya dia melakukan kesyirikan. Kalau ada orang di lain waktu menyembelih tatkala Zulhijjah, tatkala hari haji Idul Adha, dia menyembelih kambing atau onta, di lain waktu dia menyembelih untuk jin, dia syirik. Berarti dia menyembelih untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Jadi syirik itu bukan berarti pindah agama, tidak mesti. Kalau pindah agama jelas syirik. Tetapi orang yang tetap dalam Islam namun dia beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan dia musyrik. Sama seperti Nasara. Nasara menyembah Allah sekaligus menyembah Nabi Isa. Maka mereka adalah kaum musyrikin. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, jangan sekali-sekali kalian mengambil sembahan selain Allah siapapun juga, sungguhnya aku beri peringatan kepada kalian. Kata Allah kemudian, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah seorang rasul yang datang kepada nabi-nabi sebelum engkau kecuali kaumnya berkata sahirun aw majnun, orang gila atau penyihir. Ini adalah bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikatakan penyihir, Nabi dikatakan orang gila. Allah katakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bukan cuma kamu yang dikatakan orang gila dan penyihir. Seluruh saudara-saudaramu, para anbiya, para rasul sebelum engkau, semuanya dikatakan gila atau penyihir. Kadang dua-duanya sekaligus. Kadang gila, kadang penyihir. Contoh yang dikatakan cuma gila adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dikatakan apa? Majnun. Ya. Kenapa gila? Musim kemarau, tidak ada hujan, tidak ada awan, bikin perahu. Gila atau tidak? Gila. Majnun. Nuh, ente sudah enggak kerja lagi jadi dai, sekarang jadi tukang kayu. Bikin apa? Bikin perahu di tengah hutan seperti ini, bikin perahu enggak ada laut, enggak ada danau, ngapain bikin perahu? Majnun. Dikatakan apa? Majnun. Dan sebagian nabi dikatakan penyihir seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti Nabi Saleh dikatakan ya. Dan ada yang digabungkan dua-duanya seperti Nabi Muhammad dikatakan gila dan juga dikatakan penyihir, Nabi Musa juga dikatakan gila dan penyihir. Sehingga apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dialami oleh saudara-saudaranya sebelumnya dari kalangan para nabi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atawasau bih bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling berwasiat dari satu kaum ke kaum yang lainnya? Jawabannya tentu tidak. Tidak pernah kaum Nabi Nuh wasiat kepada kaum Ad. Nanti kalau datang Rasul bilang ya majnun atau sihir, penyihir. Dan tidak pernah kaum Ad sampaikan wasiat kepada kaum Samud. Nanti kalau datang ada Rasul sama kalian bilangin orang gila atau penyihir. Dan seterusnya tidak ada ya yang mengatakan kepada Nabi Musa, kaum Nabi Musa kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW karena kaum-kaum ini tidak saling bertemu. Tetapi kenapa bisa sama gelar yang ditempelkan oleh mereka? Jawabannya balhum qaumun taghun, karena mereka telah melampaui batas karena buruknya jiwa mereka. Semua yang buat mereka sama-sama jiwa mereka yang buruk yang melampaui batas. Sehingga outputnya pun sama.
ya. Inputnya sama, sama-sama jiwa yang buruk, outputnya hasilnya juga sama. Dan juga iblisnya sama. Iblis yang ada di zaman Nabi Nuh juga iblis yang ada yang mendatangi Abu Jahal, sama. Oleh karenanya syubhatnya pun sama, outputnya juga sama. Kata Allah, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Berpalinglah dari mereka wahai Muhammad. Maksudnya apa? Jangan kau pedulikan mereka mengatakan kau orang gila. Dikatakan kau penyihir. Karena Rasulullah SAW sangat sedih waktu mereka tidak beriman. Kata Allah, "Wala tahzan alaihim." Jangan kau sedih dengan tidak mereka beriman. Ya sudah, itu sudah begitu nasib mereka. Ya. Dan Nabi sedih juga tatkala dikatakan orang gila. Ya. Makanya Allah namakan itu semua adalah gangguan. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, "La tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan katsira." Kata Allah, sungguh kalian akan diuji pada harta kalian, akan diuji pada jasad kalian, dan sungguh kalian akan mendengar dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin adhan katsira, gangguan yang banyak. Kalian mendengar gangguan yang banyak. Tentu Nabi dikatakan orang gila, Nabi terganggu. Tatkala Nabi dikatakan penyihir, Nabi terganggu, Nabi sedih, Nabi sakit. Bahkan Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit ya Muhammad gara-gara tuduhan-tuduhan mereka. Nabi terganggu. Tapi Allah suruh apa? Suruh sabar. Allah mengatakan, "Fatawalla anhum," berpaling, jangan dibalas. Jangan mengatakan ente yang lebih gila, enggak usah. Percuma ente debat sama Abu Jahal wahai Rasulullah, enggak usah. Biar dia bilang kau gila, enggak usah dibalas. Cuek saja, enggak usah pedulikan. Ya, jangan terlalu sedih dan jangan pedulikan mereka. Tetapi terus, bukan berarti tidak pedulikan, tidak berdakwah, terus berdakwah. Tapi cuek dengan tuduhan yang mereka ucapkan kepadamu. Oleh karenanya para hadirin, ini adalah uswah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan. Kalau kita hanya dikata-katain oleh orang, sabar ya. Cuma dikatakan cingkrang ya. Dikatakan apalagi Wahabi misalnya, apa masalah? Wahab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua apa lagi? Teroris. Dikatakan apa? Radikal. Yang penting antum tidak demikian. Apakah waktu mereka nuduh Muhammad Majnun? Jawabannya tidak. Apa waktu mereka menuduh Muhammad orang gila, dikatakan Muhammad penyihir? Apakah Muhammad penyihir sallallahu alaihi wasallam? Jawaban tidak. Antum tidak. Antum dikatakan ya, dikatakan radikal, antum tidak. Antum dikatakan teroris, antum tidak. Ya. Jangan pedulikan omongan mereka, terus berdakwah, sampaikan yang benar. Sungguh kita hanya dikatakan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dikatakan lebih parah daripada apa yang dikatakan kepada kita. Baik, kita lanjutkan habis salat Isya insyaallah taala, tinggal sedikit lagi. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Berpalinglah wahai Muhammad dari mereka tatkala mereka mencela menuduhmu sebagai orang gila atau penyihir. Sungguhnya engkau tidak tercela. Fama anta bimalum, dan ini uslub bahasa Arab. Ya. Wama anta bimalum artinya kau sama sekali tidak tercela. Tidak ada celaan pada dirimu sama sekali, dan kalau kau berpaling dari mereka pun kau tidak tercela sama sekali. Ya. Jadi jangan sibukkan dirimu untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka ya. Tidak perlu. Teruskan dakwahmu. Kata Allah, "Wa dzakir," maka berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi kaum mukminin. Dan Al-Quran metodenya adalah memberi peringatan. Peringatan itu melazimkan berulang-ulang. Tadzkir, peringatan, diulang-ulang. Peringatan lagi, tanbih, peringatan, reminder, seperti itu. Makanya terkadang kalau kita baca Al-Quran, kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, Allah ulang-ulang. Karena memang fungsi Al-Quran adalah untuk memberi peringatan berulang-ulang. Tapi setiap kisah selalu ada faedah yang tidak disebutkan di surat yang lain. Itu di antara hikmahnya. Isinya tauhid juga berulang-ulang. Karena yang manusia butuh untuk diingatkan terus-menerus, tiada hentinya. Kita selalu lupa, kita selalu lalai, perlu diingat-ingatkan. Karena peringatan akan beri manfaat kepada kaum beriman dan beri peringatan kepada mereka orang-orang yang mengingkari. Ya, siapa tahu di antara mereka ada yang sadar. Kalau mereka tidak sadar, maka hujah semakin ditegakkan untuk mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita dihidupkan, diciptakan di alam semesta cuma satu,
illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya yang mukallaf, yang dibebani dengan syariat adalah dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Ya, jin dan manusia yang mereka dibebani syariat untuk diberi hukuman balasan apakah masuk surga atau masuk neraka. Jin hukumnya sama dengan manusia. Kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan jin sebelum manusia? Karena orang-orang musyrikin di antara mereka ada yang menyembah jin. Maka Allah ingatkan, jin itu juga ciptaan Allah. Dan mereka bahkan bukan Tuhan untuk disembah, untuk diibadahi. Bahkan para jin juga dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk disembah. Illa liya'budun, tidaklah kalian diciptakan kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak meminta dari mereka rizki sedikit pun, dan aku tidak meminta kepada mereka untuk beri makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru Allah dialah sang pemberi rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa. Kata Allah, carilah rezeki hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzul quwwah, dialah Allah pemilik kekuatan, al-matin yang sangat kokoh. Sebagian ulama memasukkan al-matin termasuk nama-nama Allah. Ya, lain dari al-quwwah, al-qawi, ya, ada nama juga al-matin. Makanya ada sebagian orang namanya Abdul Matin, yaitu hamba zat yang maha kokoh. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Sungguhnya bagi orang-orang yang zalim, zanuban. Zanub dalam bahasa Arab artinya ember yang berisi dengan air. Ember besar yang berisi dengan air dalam bahasa Arab namanya zanub, dan datang dalam hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan, dalam hadis sebutkan zanuban min ma, seember yang berisi dengan air. Nah, kata Allah, sungguhnya bagi orang-orang yang berbuat zalim, zanub, ember, ya, mithla zanubi ashabihim, seperti ember-ember orang-orang sebelum mereka. Fala yasta'jilun, maka jangan mereka minta segera diturunkan azab. Kata para ulama, Allah menyamakan mereka ini, orang-orang berbuat kesyirikan dari kaum Quraisy di zaman Nabi dengan kaumnya Nabi Nuh, dengan kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, seperti orang-orang yang datang ke sebuah sumur, kemudian mereka bergantian mengambil isi air sumur tersebut dengan ember-ember mereka masing-masing. Ya, artinya apa? Artinya mereka ini sama-sama musyrikin, seperti orang yang datang kepada sebuah sumur dengan tujuan yang sama. Dan mereka akan mendapatkan bagian mereka masing-masing. Jangan khawatir. Kalian orang-orang kafir Quraisy, kalian sekarang belum dapat ember kalian. Nanti akan kalian dapatkan ember adab kalian. Adab yang besar, ya, sebagaimana zanub, karena zanub artinya ember yang besar yang berisi air, artinya kalian akan mendapatkan adab sebagaimana kaum-kaum sebelumnya sudah menerima adab mereka. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Ya. Jadi mereka selalu minta, kapan, ya, datang adab kepada kami, ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami adab. Wahai Rasul, datangkanlah kepada kami adab jika kau benar-benar adalah seorang utusan Allah. Jika kau benar-benar jujur, datangkanlah adab kepada kami. Kata Allah, fala yasta'jilun. Janganlah mereka bersegera minta adab. Adab itu akan datang sebagaimana telah datang kepada orang-orang sebelum mereka. Alhamdulillah, kita selesai dari tafsir surat Az-Zariyat. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan dengan surat yang lain biidnillahi ta'ala. Tapi kita masuk tanya jawab. Ustaz, apakah benar ungkapan orang jahat lahir dari orang yang baik yang tersakiti? Ini apa ini? Enggak juga, enggak mesti ada orang tersakiti kemudian dia menjadi jahat, ya. Kadang setan, iblis dulu enggak ada yang nyakiti dia. Ada yang nyakiti iblis? Enggak ada. Datang Adam, dia hasad, dia tersakiti sendiri. Tidak ada yang menyakitinya, ya. Kemudian dia menjadi jahat, ya. Sebagian orang menjadi jahat karena tergoda. Dia yang melihat ada barang mewah dia tidak punya, tidak ada yang menyakiti dia. Tahu-tahu dia ingin mengambil barang tersebut. Maka tidak mesti bahwasanya orang jadi jahat karena tersakiti terlebih dahulu. Tidak mesti demikian, ya. Ustaz, apakah daging biawak sama dengan daging dhab? Tidak. Yang daging dhab yang dihalalkan oleh Nabi SAW, ya, waktu Nabi makan dhab sama Khalid bin Walid, kemudian
Nabi tidak makan. Kata Khalid bin Walid, "Aharamun hu ya Rasulullah, apakah ini haram?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Tetapi dhab ini tidak ada di kampungku, aku mendapat diriku tidak bisa makan dhab, ya. Tetapi Khalid bin Walid dibiarkan oleh Nabi radhiyallahu anhu, dibiarkan oleh Nabi untuk makan daging dhab. Nah, daging dhab ini kadal padang pasir. Dia tidak sama seperti biawak yang ada di Bekasi, ya, beda. Jadi dhab tersebut dia paling mungkin cuma makan, dia tidak buas. Dia mungkin serangga, mungkin dia makan tumbuh-tumbuhan, ya. Beda dengan biawak. Biawak makan anak ayam, ya, mungkin makan tikus, ya. Dia termasuk karnivora, maka tidak disamakan dengan apa? Dengan dhab. Oleh karenanya dulu sebagian orang menerjemahkan hadis tentang dhab dengan biawak, sampai ada orang salah praktek. Sehingga mereka menyangka dhab adalah biawak dan mereka tangkap biawak dan mereka makan. Padahal biawak bukan apa? Bukan dhab. Berapa tahunkah Nabi Muhammad SAW belajar tahsin dan lain-lain? Enggak, Rasulullah SAW langsung diajar oleh Rasulullah SAW. Orang Arab, mereka dari sananya, mereka sudah pintar tajwid. Dari sananya, karena mereka ucapkan huruf-huruf itu langsung sudah dengan makharijul huruf. Seperti anak saya dulu waktu sekolah di Madinah, tidak perlu diajarin, tahu-tahu dia ngucapin shad dengan benar, shad. Karena mereka ngomong memang pakai bahasa Arab, dan bahasa Arab itu huruf-hurufnya memang sudah sesuai dengan tajwid, ya. Kalau qaf ya qaf, ya. Kalau sad ya sad, kalau ta ya ta, langsung. Nah, beda kita hurufnya beda, maka perlu belajar apa? Tahsin untuk bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut, ya. Ya. Bahkan sebagian huruf seperti teman-teman dari Afghanistan, mereka punya huruf yang tidak ada di dalam huruf hijaiyah, ada huruf apa? Kha, gitu, aneh lagi. Aneh lagi. Tapi kalau bagi mereka mudah karena mereka sejak kecil sudah ucapkan huruf tersebut. Orang-orang Arab sejak bisa ngomong sudah bisa makharijul huruf. Sudah bisa tajwid. Tinggal nanti masalah izhar, masalah ikhfa. Nabi langsung diajar oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat mendengar, ya. Jadi para sahabat mendengar langsung bisa, ya, mendengar apa yang diucapkan Nabi, mereka bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah malaikat pun memiliki pasangan? Malaikat tidak punya istri, tidak dikatakan malaikat lelaki ataupun perempuan, tapi malaikat mereka bekerja sama, ada malaikat malam, ada malaikat siang, ya. Ada malaikat bertugas di langit, ada malaikat bertugas di bumi, ya. Seperti para ulama mengatakan malaikat maut punya banyak anak buah, malaikat penjaga neraka juga berjumlah banyak, ya. Mereka kerja sama. Meskipun mereka tidak pasangan dari sisi jenis kelamin, tapi mereka putu pasangan dalam bekerja sama. Dalam bekerja sama menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yata'aqabuna fikum malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail. Sungguh bergantian mengawasi kalian malaikat siang dan malaikat apa? Malam. Ada malaikat shift siang, ada malaikat shift malam. Ustaz, saya seperti bermimpi bidadari. Di beberapa bagian tubuhnya ada perhiasan. Saya melihat wajahnya dan saya seperti diberi arahan atau petunjuk. Namun ketika saya bangun dari mimpi, saya lupa wajahnya. Apakah mimpi dari Allah atau dari jin? Wallahu a'lam bishawab, saya enggak tahu, ya. Saya enggak tahu. Ya, anggap saja itu mimpi baik, ya. Setiap kita bermimpi anggap saja mimpi apa? Baik, ya. Berarti mungkin kalau kita mau tafsirkan, yaitu hendaknya menundukkan pandangan, ya. Jangan melihat, ya, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari bidadari, ya. Antum sudah lihat bidadari meskipun dalam mimpi, maka kejarlah bidadari tersebut dengan menjaga syahwat, jangan diumbar sembarangan. Allah a'lam bishawab. Afwan Pak Ustaz, di luar tema, bagaimana hukumnya akad nikah tapi orang tua laki-laki menjodohkan lewat video call dikarenakan jauh tempat prosesi akadnya. Intinya akad nikah, ya, harus memenuhi persyaratan, yaitu ada wali, ada dua saksi, ada mempelai laki, mempelai apa? Wanita. Kalau memang dari tempat jauh, maka boleh dengan video call, ya, misalnya wali sang
perempuan jauh, maka dia boleh menikahkan dengan video call, atau kalau tidak dia menulis surat resmi, dia kirim wakilnya untuk mewakili dia menikahkan putrinya, maka itu diperbolehkan ya. Maka itu diperbolehkan. Yang dikhawatirkan kalau dengan telepon. Kalau dengan telepon khawatir ada penipuan ya. Ini wali saya, ternyata misalnya orang di pasar misalnya ya, bukan wali beneran ya. Saya, Pak, tolong jadi wali, ngaku-ngaku ya. Oh iya, saya nikahkan. Dan itu ada kejadian seperti itu ada. Ya, menikah dari jauh, ini wali saya ternyata bukan walinya. Ya. Wali sewaan. Ya. Apakah ada dalil dalam akhir doa mengucapkan kun fayakun? Ya enggak ada. Kun fayakun ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka jadilah. Memang enggak boleh kita ucapkan kun fayakun, enggak bisa. Yang ucapkan Allah, jadi maka jadilah. Kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bilang kun fayakun ya. Dan tidak benar, ini orang enggak ngerti bahasa Arab seperti ini. Ya, yang kun fayakun itu artinya jadi maka jadilah. Yang mengucapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah diberi kun. Rasulullah SAW tidak pernah diberi kun fayakun, enggak ada. Ya. Ketika salat zuhur dan asar, ketika makmum selesai membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan baca surat pendek? Ya, rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat pendek. Namun kalau dia sedang baca, imam rukuk, maka dia hentikan bacaannya langsung apa? Rukuk. Ya, karena dia diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti imam. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk maka segera rukuk. Bolehkah buang hajat atau menghadap membelakangi kiblat di toilet yang tertutup? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang rajih bahwasanya jika selama toilet tersebut tertutup, maka tidak mengapa seorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pekan kemarin ana datang ke masjid. Ternyata kajian ustaz ditunda. Curhat. Apakah ana dapat pahala karena sudah niat ngaji dan datang ke sini dan ternyata ustaznya ada uzur? Ya, secara kaidah iya ana dapat pahala. Secara kaidah anda dapat pahala karena anda sudah berusaha, bahkan anda sudah dapat pahala ikut pengajian. Ya, anda sudah datang sampai di sini ternyata ustaznya enggak ada, tapi karena itu kebiasaan anda ikut pengajian, maka Allah menilai sesuai dengan kebiasaan. Kecuali anda memang enggak pernah ngaji, baru datang kali itu, maka cuma dapat datang pahala jalan menuju ke masjid. Ya, tetapi pahala pengajiannya enggak dapat karena itu bukan kebiasaan anda. Yang penting anda ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan Kamis depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.